Nirna Swatari. Di sini saya akan menceritakan dongeng Asal Usul Selat Bali. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang Brahmana yang bernama Empu Sidimantra di Kerajaan Daha, Kediri. Ia sangat dihormati oleh masyarakat karena sakti mandraguna. Hidupnya tenang, damai, dan kaya raya. Ia memiliki istri yang cantik jelita dan seorang putra yang tampan dan gagah bernama Manik Angkeran. Namun, ketenangan dan kedamaian Empu Sidimantra terusik. Itu dikarenakan putra sematawayangnya memiliki sifat tercela, yaitu berjudi. Empu Sidimantra dan istrinya sangat resah, sebab Manik Angkeran selalu berjudi menggunakan kedua harta orang tuanya. Kalah dan terlilit utang banyak orang. Pada suatu hari, Manik Angkeran datang dengan tersengal-sengal ke rumah. "Bapak, Ibu, tolong aku," kata Manik Angkeran. "Kenapa anakku?" kata ibunya. "Aku dikejar sekelompok orang, mereka ingin membunuhku." "Pasti kamu kalah berjudi lagi ya?" kata bapaknya. Kemudian Empu Sidimantra pun pergi menemui sekelompok pemuda itu untuk bisa meminta waktu 3 hari agar bisa melunasi semua hutang Manik. Lalu pada malam harinya, Empu Sidimantra pun memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa agar bisa melunasi semua hutangnya. Tiba-tiba ia mendengar suara yang sangat jelas bahwa ia diminta pergi ke kawah Gunung Agung untuk menemui Naga Besuki dan meminta bantuannya. Keesokan paginya, Empu Sidimantra pun pergi ke kawah Gunung Agung untuk menemui Naga Besuki. "Ada apa, Brangan? Apa yang membuatmu datang kemari dan memanggilku?" kata Naga Besuki. Saya Empu Sidimantra. Saya datang kemari untuk meminta bantuanmu." Lalu Empu Sidimantra pun menjelaskan maksud kedatangannya. Naga Besuki pun mengerti. Lalu Naga Besuki pun melihat. Bersamaan dengan itu, emas dan berlian keluar dari sisiknya. "Ini, bawalah ini semua, Empu. Semoga cukup untuk membayar hutang putramu. Tapi sampaikan kepadanya, ia harus berhenti berjudi." Empu berterima kasih kepada Naga Besuki dan kembali ke kediamannya. Sesampainya ia di sana, ia memanggil Manik Angkeran. "Manik, kemarilah nak. Ini perhiasan, bayarlah semua hutangmu. Tapi ingat, setelah ini kamu harus berhenti berjudi lagi." Manik pun pergi menjual semua perhiasan itu dan melunasi semua hutangnya. Namun, melihat sisa uang yang begitu banyak, Manik Angkeran justru malah berjudi lagi, kalah, dan bahkan terlilit hutang lagi. Ia pun kembali ke rumah untuk meminta bantuan bapaknya sekali lagi. Namun, sayangnya, bapaknya tidak mau membantunya dan justru memarahinya. Tak habis akal, Manik Angkeran justru mencuri lonceng bapaknya dan pergi ke kawah Gunung Agung menemui Naga Besuki. Sesampainya ia di sana, ia memanggil Naga Besuki dan memohon agar bisa melunasi semua hutangnya. "Aku bisa mengabulkan permintaanmu, tapi kamu harus berhenti berjudi," kata Naga Besuki. Namun, saat Naga Besuki berbalik badan, Manik Angkeran justru memotong ekor Naga Besuki yang penuh dengan emas dan berlian itu. Naga Besuki pun marah. Ia membakar Manik Angkeran hingga meninggal. Sementara itu, Empu Sidimantra kebingungan mencari anaknya. Lalu, ia tersadar bahwa loncengnya telah dicuri. Ia lalu pergi ke kawah Gunung Agung menemui Naga Besuki dan bertanya kepada Naga Besuki tentang anaknya, yang ternyata sudah tewas terbunuh menjadi abu. Ia pun memohon kepada Naga Besuki agar bisa menghidupkan kembali putranya. "Aku bisa mengabulkan permintaanmu, Empu.
Tapi putramu harus tinggal di sini. Manik Angkara pun kembali hidup. Empu pun mengembalikan ekor naga busukir. Ia pun harus pulang ke Daha seorang diri. Di tengah perjalanan, Empu menorehkan tongkat saktinya ke tanah, dan goresan tongkatnya membuat tanah terbelah dan diisi air laut, hingga akhirnya menjadi selat yang disebut Selat Bali. Pesan moral dari cerita saya adalah jangan menjadi orang yang tak bisa. Padu dalam kedua orang tua